Dinasti Moringa Indonesia. Ini kantor pusatnya di Malang. Kemudian ada juga di Bali. Ada juga di Surabaya. Jadi selama ini baru 3 kantor ini, tapi pusatnya di Malang. Nah, semua ini adalah milik PT Moringa sendiri. Jadi artinya dari gedung dan sebagainya, termasuk perizinan dan sebagainya, ini sudah komplit, nggak perlu diragukan. Saya sudah pernah sampai ke Malang, kantornya dan sebagainya. Nah, sebetulnya yang kita bangun ini apa namanya, platform. Yang pertama trading, yang kedua ini platform aset digital, namanya MRC. Nah, ini koin yang baru kita bangun. Jadi struktur dan sebagainya, termasuk daripada konstruksinya, ini baru kita bangun. Dan sampai saat hari ini adalah menggunakan yang namanya kolateral. Jadi kalau kemarin kita melihat banyak koin yang ditawarkan di masyarakat, itu kan rata-rata yang memainkan adalah trader. Jadi pakai staking, misalnya harganya Rp1.000, nanti habis sekian rupiah dan sebagainya. Nah, cuman yang menjadi masalah kalau koin-koin yang sifatnya seperti ini, ketika masuk market harganya tinggi pasti langsung turun. Kenapa? Karena kita yang punya uang dari depan sudah membeli, cepet-cepetan jual. Nah, maka MRC ini kita bangun. Ini kalau misalkan kita sudah punya uang pun hari ini tidak bisa kita beli. Jadi yang bisa memiliki masternode koin MRC ini, satu adalah masternode. Nah, masternode ini bisa berjalan ini apabila kita memiliki 1000 koin. Jadi kolateral yang tidak boleh dijual jumlahnya 1000 sebagai jaminan. Ini 1000 MRC. Yang kedua, yang bisa memiliki daripada MRC ini harus ada loss trading. Jadi kalau kita tidak loss trading, ya kita tidak dapat MRC. Nah, berapa sih harga koin yang kolateral masternode ini? Harganya 25 juta. Harga saat ini. Jadi kalau untuk kalau kita punya duit 25 juta, ini kita bisa beli alat tambangnya. Jadi kalau cerita masternode ini pertama kali koin yang ada menggunakan teknologi. Kalau yang kemarin kan Bitcoin harus ada penambangan mining dengan perangkat keras, harus pakai alat, pakai ruangan ber-AC dan sebagainya. Nah, ini biayanya cukup tinggi. Nah, koin yang menggunakan masternode ini yang pertama kali adalah DAS coin. Tahun 2014 ini harga masternode punya DAS ini hanya 14 juta. Tapi kalau kita cek hari ini harganya paling tidak 5 miliar dalam waktu 6 tahun. Ya. Jadi kalau sekarang pengen beli masternode punya DAS, ya harganya 5 miliar. Nah, sementara masternode di MRC untuk saat ini masih di 25 juta. Jadi masih sangat memungkinkan bagi teman-teman yang punya dana nanti bisa arahnya ke masternode. Nah, yang kedua dari loss trading. Nah, kita lihat dari potensinya dulu. Syarat untuk masuk market di sini kan supply MRC ini jumlahnya 25 juta. Syarat listing market ya, ini harus ada minimal 3 juta MRC. Nah, pembagiannya adalah dari koin yang sudah beredar 3 juta ini 2000 masternode yang disediakan. Jadi kalau kita lihat dari teknologi saat ini, masternode terbanyak adalah MRC terbesar. Nah, ini kalau 1000 kalikan 2000 kan ketemunya di sini ada 2 juta. Ini yang ditambang melalui masternode. Sementara yang 1 juta MRC ini adalah dari loss trading. Jadi produksinya hanya menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan masternode, yang kedua penambangannya harus loss trading. Nah,
seperti itu. Nah, untuk pengeluaran yang 1 juta ini dibagi menjadi 10. Yang pertama, dari jumlah 100.000 koin MRC ini dilepas di harga 25.000. Jadi kalau misalkan kita trading hari ini loss, ya jenengan tinggal pilih mau dijual langsung atau ditunda untuk besok. Karena di sini kalau kita mengetahui harga di sini, ini paling habis antara 2 sampai 1 minggu lah, ini pasti habis. Yang kedua, ini akan dilepas lagi di harga MRC di harga 35. Pilih mana, dijual sekarang atau dijual besok. Ya toh. Artinya di sini ada kegalauan, Pak. Akhirnya MRC ini mau kita jual hari ini dapat duit, kok sesok, karena kalau sesok kan udah berarti 10.000. Ya. Kemudian ini juga sama karena jumlah member kita sudah mencapai di atas 15.000 sampai hari ini. Jadi kalau dengan 100.000 dibagi 15.000 kita bisa hitung kecepatannya. Nah, yang ketiga akan dilepas lagi 100.000 Masternode, ini akan keluar di harga 45. Jadi kenaikan per 10 ya? Per 100.000. Per 100. Ya, karena kalau misalkan 3 juta koin ini kemudian kita masuk market harganya tidak lebih dari 100.000 atau 10 dolar, orang akan banyak tanya, Pak, loh ini koinnya 25 juta, yang berkurang adalah 3 juta. Kalau pemakai orang yang paham koin ketika di market dia akan menghitung, loh kok harganya cuma sekian, malah bertanda tanya. Tapi kalau bisa lebih, ya mereka akan lebih senang masuk di situ, apakah dia mau beli Masternode atau dia hanya sebatas melakukan trading. Atau kalau nanti sudah listing di market, itu bisa jadi mereka membeli di market untuk ditahan di gold sendiri sampai nanti dikeluarkan yang 10 terakhir 100.000 MRC. Di sini kurang lebih harganya 90.000. Nah, ketika loss kita hanya apakah dijual hari ini atau dijual besok. Tapi saya yakin kebanyakan orang kalau sudah tahu rumusnya di sini, ya pengen ditunda, Pak. Karena kalau di sini udah berarti 10.000 kali. Nah, di situ. Untuk rumus tradingnya 9:1, 9 win, 1 loss. Jadi walaupun kita trading, untuk loss juga angel, Pak. Karena aset ini bergerak. Perusahaan akan memilih memberikan win daripada menggantikan koin yang ada di sini, karena harga di sini lebih mahal ketimbang koin yang untuk trading. Jadi untuk trading nanti kita menggunakan AVC koin. Nah, nanti perbandingannya adalah 30% dibanding 70%. Jadi ketika jenengan trading terjadi loss, tidak perlu klaim dan sebagainya, jenengan langsung digantikan kembali ke AVC dalam bentuk 30%. Berarti di sini kalau misalkan saya contohkan jenengan trading pakai 10 dolar, kemudian loss, berarti yang kembali ke AVC kan jumlahnya 3, Pak. AVC. Yang kembali ke sini berarti anggap kalau harganya masih sama-sama 1 dolar, berarti di sini 7 MRC. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita sampaikan ke klien, tradingmu ini untuk hari ini atau mau dipakai besok? Kalau dipakai hari ini berarti kita berpikir masalah win. Kalau mau win berarti ketika kita menggunakan deposit, pakailah bet yang sesuai. Jadi misalnya jenengan trading anggap 50 dolar atau berapapun, jenengan katakanlah kita sarankan pakai 0,1, ya udah pakai itu saja. Tapi kalau jenengan pengen untuk aset, di loss ke saja. Di loss ke saja. Karena perbandingannya begini. Anggap ketika masuk market listing dengan kekuatan Masternode ini, karena dia tidak bisa dijual, berarti kan harus yang bisa dijual hanya anak-anak, Pak. Pasti jumlahnya jauh lebih kecil. Ya. Di sini Januari ini kurang lebih 10 sampai 100 dolar. Harga 1 MRC. Anggaplah katakanlah di sini harganya 50 dolar, setengah aja ya, kita ambil setengahnya. Sebagai contoh gini, ketika jenengan ini tadi dapat 3 AVC digantikan yang 7 dalam bentuk MRC.
Katakanlah 7 koin, ini saya anggap harganya $1. $1 ini ketika harganya di Januari 50, berarti kan ini sama saja dikalikan 7, Pak. Ketemunya 350 US. Pilih mana? $7 digantikan dengan 350. Pilih didol pas $7 atau pas di sini, Pak. Maka ketika kita hitung di sini, loss $7 dapatnya 350. Pilih loss atau pilih win, Pak Trading? Yang di los ae ya. Nah, di loss ke, Pak. Lote di up ae. Nah, seperti Ben loss. itu. Jadi secara umum ketika kita presentasikan di sini, ketika kita tanya pilih win atau pilih loss, secara umum rata-rata pilih loss gitu. Tapi ingat, yang terpenting adalah ketika kita trading, yang terpenting gunakan lot sesuai apabila kita berkebutuhan hari ini. Misalnya kita punya hutang, punya apalah begitu, ya mending pelan-pelan. Nanti misalnya udah naik, sebagian di loss-ke, naikkan lagi, sebagian di loss-ke gitu. Itu strateginya. Secara marketing plan juga sederhana. Ini AVC ya. Jadi kita memiliki koin AVC ini dengan cara, satu adalah menambang dengan masternode, yang kedua harus loss trading. Seperti itu. Secara marketing plan-nya di sini beli 1, dapatnya 3. Jadi seolah-olah kita menjalankan 3 sistem, 3 multi level marketing. Yang pertama adalah monoleg. Register di sini dengan $100, $200, $300, $500, $1.000 sampai dengan 10.000 US dollar. Nah, ini pilihan. Apa bedanya? Yang pertama adalah ketika kita join dengan $100, maka deposit yang ada di akun trading maksimal juga 100. Jadi jenengan mulai trading harus di bawah 100. Nah, bagaimana ketika sudah 100 balance-nya, maka mau tidak mau harus di WD dulu. Kalau tidak di WD, akun yang jenengan mau dipejet-pejet nggak jalan. 200 juga sama. Artinya semakin lebih tinggi kita registrasi, berarti akun balance-nya lebih tinggi, profitnya juga lebih tinggi, loss-nya juga lebih tinggi, semua berbanding. Nah, cuman kelebihannya di sini, ketika kita daftar $100, $200, $300, ini menariknya adalah uang ini akan dikembalikan. Jadi ketika kita ajak orang, nggak perlu khawatir nanti balik modalnya kapan. Cuman nunggu antrian, karena sistem monoleg ini misalnya jenengan daftar di sini jam 1 misalnya, jam 1 10 menit ada orang yang register, mungkin dari Sumatera, mungkin dari Banten, atau mungkin dari mana. Ini akan tersusun seperti ini, Pak. Jadi monoleg ini bukan dari jaringan kita, tapi secara jaringan internasional. Autopilot ya. Ya. Rumusnya adalah 1:20. Jadi ketika ini ada 1, 2, 3 postingan sampai dengan ke 20, maka nama jenengan keluar $250. Jadi daftar $100 dikembalikan $250. Berarti dari sini saja kita pasif plus untung sewa. Berapa lama tergantung pertumbuhan jaringan. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa seminggu, bisa 1 bulan. Tergantung. Nah, kalau yang $200 kita dapatkan 500. Yang 300 berarti kita dapatkan 750 US dollar. Artinya setiap 100 kita dapatkan gate-nya adalah $250. Kelipatan ya. Kelipatannya. Kemudian untuk bonus, di sini ada namanya bonus binary. Ini kita dapatkan 10%. Jadi kalau kita sponsori A, sponsori B, di sini 10%, ini 10%, pasangannya juga 10%. Jadi setiap registrasi 10%, pasangan 10%. Flash out-nya, karena biasanya kalau dengan jaringan kan ada flash out, Pak. Batas maksimal. Nah, batas maksimal yang ada di sini adalah 4 kali register. Jadi kalau kita registernya 100, ini bonus flash out-nya ini $400. Kalau kita registranya 200, berarti flash out-nya $800.
Itu batasan per hari ya. Iya, jadi bukan per hari Pak, bisa saja satu hari berulang-ulang. Misalnya contoh, jaringannya jenengan pagi register, katakanlah jenengan daftarnya pakai $100, bonus total 400, jenengan withdraw kan, jangan ditunda. Kenapa? Kalau misalnya jenengan tunda, ya yang ini hangus. Mending ketika pagi kita lihat ada 400 withdraw, kok kemudian ditambung posting lagi, sore dapat 400 withdraw lagi. Oh langsung ya? Iya. Jadi bukan harian. Bukan harian. Jadi flash out ini saya katakan apa ya? Kalau flash out kan batas maksimal harian. Kalau ini tidak. Cuman diberikannya per 4 kali lipatnya. Harus dinolke kembali, masuk lagi, tarik lagi. Itu. Nah, bedanya lagi adalah ketika kita register di sini tadi adalah pengaruhnya ke ini, Pak. Jadi kalau misalnya contoh jenengan daftarnya $100. Tiba-tiba sore nanti ini posting jenengan 5.000 misalnya. $5.000. Di sini juga $5.000 misalnya. Berarti 10%-nya kan ini sudah 50. Betul ya? Betul. Nah, 5.000. Iya betul. Nah, di sini dapat lagi 50. Ya 500 toh, Pak. Kira, Pak? 500 10% 50. Dari 5.000 loh. Iya, dari 5.500. 500 toh. Nah, 500. Di sini Ya, juga 500. 500. Pasangannya juga 500. Nah itu padahal modalnya 100 cuma dapatnya 400. 400. Oh, Berarti kita pasangannya ya ora oleh, sing sini ya ora oleh, Pak. Ini wit ora 100. Sayangnya di situ. Jadi nanti ini sebagai bahan pertimbangan ketika Tapi ada kalau seorang misal yang bisa nggak diakalin gini? Kalau masih bisa diakalin ya, kita sponsori 1.500, dapat 500, ya bisa saja. tarik dulu, Bisa saja. iya kan? Baru Iya. nyeponsorin yang Iya. B katakanlah. Iya. Cuman itu masalahnya kalau sudah masih dekat. Kalau sudah jauh, Oh iya, ya nggak bisa. beda meneh. Iya. Iya, ini kan kalau bicara Iya. sponsor kan masih dekat. Iya, kalau sudah jauh misalnya ngerti di sini, wah aku nganu ya, ini main dapat brio, ini brio. Nah ini nggak bisa kita cegah. Artinya ya mau tidak mau ya kita legowo bonus $400, ambil ya sudah selesai seperti itu. Ini dari binarinya. Tapi itu Kemudian bisa ada sistem upgrade nggak? upgrade kalau sampai hari ini masih, Masih tapi ke bisa, ya? depan itu jelas ditutup. Jadi besok nggak ada upgrade. Itu. Nah, bonus yang ketiga ini adalah matahari. Setiap orang yang kita sponsori ini akan menjadi pohon matahari di plan ketiganya. Jadi nek binari kan mestinya misalnya sponsor 2 orang udah dapat, sponsori lagi kan pasti ditaruh begini. Ya. Nah ini di sini nanti akan seperti ini. Kita akan mendapatkan 1% dari transaksi member kita yang trading. Jadi setiap klik win 1%, klik lagi 1%, klik lagi 1%. 1% dari win-nya member Dari kita. win-nya Ya? member. Artinya kalau kita misalkan punya 20 peserta, satu hari bisa trading katakanlah 100-200 kali udah kelihatan. Nah ini bagi orang yang pasif pun ketika kita sudah punya pernah menyponsori di sini ini cukup aman, bisa untuk pasif. Itu. Jadi marketing plan-nya sederhana. Kalau untuk reward ini reward ya 5.000 omset kanan, 5.000 omset kiri, ini diberikan DP Pak, Brio atas nama ya, jadi bukan atas nama perusahaan, jadi keluar STNK atas nama masing-masing. Syaratnya dengan omset 3.000 kali 24, jadi bukan bulan. Jadi misalnya contoh, setelah hari ini terima pengajuan rewardnya, besok pagi mulai itu omsetnya adalah minimal 3.000, maka itu dihitung satu cicilan. Nah kalau misalnya dalam 1 bulan, periode 1 bulan katakanlah jenengan punya omset 9.000, berarti ini dihitung 3 kali. Jadi artinya ketika untuk pelunasan Brio di sini itu bisa saja seminggu, bisa saja 1 bulan, bisa saja 2 bulan. Nah,
pertanyaannya apabila dalam kurun waktu 1 bulan belum sampai 3.000, berarti tanggungan kita. berarti itu ada biaya. Iya, artinya biaya cicilan betul, cash ya. betul. Jadi intinya perusahaan akan membayarkan tagihan kita dengan syarat ketentuan 3.000, minimal 3.000. Boleh dalam 1 kaki, boleh dari 2 kaki. Yang itu Sembarang lah, yang Ya, penting di sembarang. jaringan kita lah ya. Betul, betul. Selama 24 kali. Kalau 24 kali ini bisa jenengan selesaikan 3 bulan, secara otomatis DP yang kedua mesti turun, Mbak. DP yang mobil kedua expander. Ini syarat ketentuannya sama. Kalau ini lunas, ini pasti DP Fortunernya keluar. Ketentuannya sama, 3.000 omset selama 24 kali. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika jaringan kita besar, bisa saja 1 hari lunas, Pak. Itu seperti itu. Itu kan nanti kalau misalkan sudah dapat DP-nya ya, nanti jaringan berkembang mencapai 5.000 kiri lagi, 5.000 kanan lagi, dapat DP lagi? Belum. Enggak. Karena kita belum menyelesaikan 3.000 kali 24. Oh, berarti harus menyelesaikan itu dulu. Ya, karena kalau ini selesai, ini pasti hitungan secara syarat, ini memenuhi syarat dengan jumlah X sekian, X sekian. Gitu. Tapi ini ringan, karena hanya 5.000 kanan, 5.000 kiri. Naik 100-an ya wong 50, kanan kiri 50, berarti 100 orang. Kalau misalkan mereka joinnya seperti beberapa grup yang lain, ada yang sampai 1.000 per akun, ya berarti hanya butuh 5 orang. Nyicil 3 bulan, berarti kalau 1.000 hanya butuh 9 orang. Padahal kita main di BO yang sebelah, kadang kemarin-kemarin kan 15 juta, 30 juta, bukan suatu hal yang mustahil, Pak. Di sini pun juga sama, karena ketika kita register dengan 1.000, maka kita juga akan dapatkan gate-nya sebesar 10 kali 250 US dollar. Berarti kan sudah 2.500 US dollar. Artinya kita diam saja di sini ya wis untung gitu, Pak. Nah, setiap pencapaian 4 kali lipat dari target bonus pasangan aktif, maka di sini diwajibkan repeat order sifatnya. Jadi jenengan dapat bonus 400 US dollar. Berarti yang 100 jenengan kembalikan ke repeat order, dapat robot lagi, dapat pasangan lagi. Nah, sehingga berarti ada hak usaha juga di situ. Ya, sehingga tujuannya adalah untuk memutar di sini, Pak. Nah, nanti akan tersambung lagi, sehingga kalau kita bayangkan ini terjadinya hanya lingkaran saja. Jenengan di sini, muter di sini, dapat lagi, jenengan register ulang di sini, dorong lagi. terus hanya muter saja. Nah, sehingga yang kita dapatkan dari ini tadi juga bisa berulang-ulang. Seperti itu. Cari yang pasif. Nah, itu yang pasif. Jadi apa yang kita dapatkan? Yang pasif adalah kita dapatkan gate bonus gate-nya. Yang kedua dari sponsor trading tadi. Ada 2. Yang kita dapatkan dari ketika kita pasif. Yang ketiga income harian dari kita main bot tradingnya. Simple. Mungkin ada yang tanyakan di sini, Pak. Karena hanya Jelas ini ya. aja. Pol ya. Nah,